Saya itu orang introvert sebenarnya. Oh gitu. Di 19 tahun itu saya introvert banget dan ya punya teman itu sangat-sangat terbatas, teman SD, SMP, SMA mungkin paling banyak 7 orang. Karena lah. introvert itu ya? Saking introvertnya gitu. Bisnis apa itu? Itu sekolah bahasa Inggris. Sekolah bahasa Inggris. Yang tadinya numpang di masjid, yang gratisan. Masya Allah. Saya bisa bikin 27 cabang. Terus kita mempekerjakan lebih dari 12 mentor. Kita sebut dengan tutor. Dan kita punya lebih dari 3.500 alumni. Jadi tantangan pertama di keluarga, bahkan istri pertama kali adalah orang yang meragukan saya di bidang training. Saya pernah kerjakan proyek asing sampai 240 juta dan waktu itu kebetulan ketua yayasan saya, dia mengkhianati saya. Uangnya dibawa kabur, Ustaz. Dan sejak saat itu saya depresi. Takut setiap kali ada orang yang ketuk-ketuk pintu, saya bilang itu adalah polisi yang akan memenjarakan saya. Saya tanya apa kendalanya, lumpuh selama beberapa tahun itu karena mohon maaf sesar. Sesar tiga-tiganya sesar semua. Malah saya menjadi wanita yang normal untuk anak saya dan suami saya. Jadi saya gunakan motivasi itu untuk membuat beliau sembuh. Saya terapi sekitar 45 menit kalau tidak salah di Hotel Gambar waktu itu. Dan alhamdulillah setelah itu dia jalan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat podcast kembali hadir menyapa Anda di hari ini. Masya Allah, setelah beberapa kali saya kedatangan tamu spesial, hari ini juga tamu spesial juga kembali hadir di podcast saya. Masya Allah. Tidak pernah ketemu sebelumnya, hanya saling sapa via sosmed, tapi akhirnya hari ini bisa ketemu langsung, tapi langsung di kursi panas, teman-teman. Masya Allah. Biasa. Mr. Anhar. Siap. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat sampai detik ini karena pernah atur janji sebelumnya, Ustaz. Iya, betul. Akhirnya di reschedule. Iya, di schedule karena ya qadarullah waktu itu sempat kurang fit dan alhamdulillah mungkin karena Tuhan bilang waktunya untuk istirahat. Masya Allah. Memang harus ada pengkhususan juga untuk tubuh ya. Betul. Supaya tidak terlalu diporsir. Iya. Masya Allah, luar biasa. Dari profesi yang saya lihat di sosial media, kemudian dari aktifnya kegiatan bersosial media juga, betul. Jangan-jangan ini orang kota nih. Iya, artinya sebenarnya orang tua itu sopeng sengkang, Ustaz. Sopeng iya. sengkang. Terus rumahnya orang tua sekarang itu di Sinjai. Oh gitu ya. Cuma memang alhamdulillah habis merantau 12 tahun kembali ke Makassar gitu. Kenapa saya bilang kembali ke Makassar? Karena lahir di sini di Makassar. Gitu. Oh gitu ya. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Lahir di Makassar, setelah itu merantau lebih dari 30 kali pindah rumah. Oh, gitu. Lebih dari 12 kota, Ustaz, dan akhirnya 12 tahun itu kembali ke Makassar di usia ya sebelum menikah lah. Sekitar 1-2 tahun sebelum menikah saya kembali ke Makassar. Jadi sejak kecil tidak bersama orang tua gitu ya? Bersama tapi banyak juga tinggalnya sendiri, bertahan hidup sendiri gitu. Padahal masih sendiri juga. Belum menikah. Waktu usia 19 tahun memutuskan untuk jauh dari orang tua, mau belajar tentang kehidupan dan mandiri betul. Oh, memang sosoknya suka sekali belajar begitu ya? Ya, seperti itu lah. Luar biasa. Iya. Sebenarnya apa sih yang Mr. Anhar inginkan dari hidup ini sampai segitunya untuk belajar di usia muda? Orang yang biasanya di usia remaja menghabiskan waktu bersama teman-teman seusianya, tapi ini melanglang buana. Siap. Ya. Ada 2 hal sebenarnya. Yang pertama adalah karena saya itu orang introvert sebenarnya. Oh gitu. Di 19 tahun itu saya introvert banget dan ya punya teman itu sangat-sangat terbatas, teman SD, SMP, SMA mungkin paling banyak 7 orang. Karena introvert itu ya? Saking introvertnya gitu, tidak pernah bergaul, kalau pergi ke sekolah cuma pergi ke sekolah dan pulang, jarang ke kantin dan sebagainya. Akhirnya saya bilang, wah usia 19 tahun saya anak pertama, saya harus mandiri gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya pernah ingat salah satu pesan orang tua saya yang membuat saya betul-betul berubah 180 derajat. Ada kalimat yang melekat di pikiran saya, dia bilang seperti ini, "Nak, sehebat apapun kamu nanti, kamu tidak bakalan pernah bisa jalan sendiri ke kuburan kalau kamu sudah meninggal." Udah dalam banget itu kalimatnya. Iya, betul, dalam banget. Artinya apa ya? Saya berpikir berhari-hari di usia 19 tahun, apa artinya ya? Oh, saya harus bergaul, saya harus keluar, saya jadi ekstrovert, kenal dengan orang banyak, saya harus merantau supaya punya banyak kenalan, bisa bermanfaat untuk banyak orang, dan nanti ada yang membawa kita nanti ke kuburan, nanti ada yang menyolati kita, insya Allah. Artinya introvert itu bisa jadi ekstrovert juga kalau dipaksa ya? Ya, bukan terpaksa sih, the power of kepepet. Gitu ya? Ya, Masya Allah, luar biasa. Jadi bagaimana orang tua kali itu ketika akhirnya Mr. Anhar memutuskan untuk memisah dari mereka? Awalnya berat.
berat ya. Berat. Terutama ibu itu paling sedih waktu itu karena dibilang itu pertama kalinya saya meninggalkan rumah dan saya memilih tempat yang tidak ada sama sekali keluarga supaya tidak ada bantuan. Oh gitu ya. Iya, waktu itu orang tua masih tinggal di Sinjai dan saya pindah ke daerah Majene, Sulawesi Barat. Itu sekitar 13 jam dari rumah lah. Jadi susah minta bantuannya. Oh begitu ya. Iya, susah minta bantuan, hampir tidak ada keluarga di sana dan betul-betul bertahan hidup. Dan saya ingat hari pertama saya tiba di Majene, saya bingung karena tibanya tengah malam. Saya dikasih turun di pinggir jalan. Sudah. Maka saya ingat bahwa pertolongan pertama yang saya harus temukan adalah cari rumahnya Allah. Saya di masjid. Ya? Masya Allah. Ya, ketika saya sholat situ, akhirnya setelah sholat subuh sampai saya nunggu duhur, ternyata ada orang yang pernah mengenal orang tua saya. Jadi dia bilang, wah bukan nanya Pak Hairis. Akhirnya saya dicarikan rumah kos-kosan dan bertahan hidup. Sejak saat itu saya bertahan dari kos satu ke kos yang lain dan sambil cari kerja. Tanpa sepengetahuan orang tua dan keluarga. Orang tua tahu di mana di Majene, tapi mereka tidak tahu apa yang saya kerjakan. Oh, gitu. Lalu apa yang dikerjakan pada saat itu? Saya ingat bahwa orang tua saya membekali saya dengan ilmu. Maka saya bilang ini adalah yang sangat-sangat bermanfaat. Maka saya memberanikan diri untuk buka kursus-kursus kecil-kecilan, Ustaz. Bahasa Inggris. Iya. Berawal dari masjid. Jadi saya anak-anak masjid saya kursus gratiskan dulu. Ya Bahasa kan? Inggris. Bahasa Inggris. Dan setelah mereka senang, akhirnya saya kasih sertifikat pakai uang saya sendiri. Mereka senang, akhirnya orang tua bilang, Mister sayang kalau diputuskan ini kursusnya anak. Gimana kalau lanjut aja? Itu awalnya saya bertahan. Tapi berawal dari masjid, Ustaz. Masya Allah. Jadi kita awalnya di masjid, numpang di masjid, akhirnya bisa privat ke rumah-rumah orang tua siswa. Dari rumah orang tua siswa itu akhirnya bikin lembaga kursus, bikin sekolah bahasa Inggris. Masya Allah. Itu di umur 19 tahun? Usia 19 tahun. Jadi pendidikannya gimana tuh? Waktu itu saya kuliah semester 3 di kampus agama. STAI DDI namanya, Sekolah Tinggi Agama Islam DDI Majene. Sampai selesai? Sampai selesai. Masya Allah. Iya. Jadi sambil kuliah, sambil juga mengabdi begitu ya? Iya, mengajar ya? Masya Allah, luar biasa. Oke. Lalu apa selanjutnya yang terjadi dengan kesehariannya di tempat itu? Akhirnya bikin kerajaan bisnis pada saat itu. Kenapa saya bilang kerajaan bisnis? Karena kita berhasil membangun lebih dari 27 cabang. Cabang apa? Bisnis apa itu? Itu sekolah bahasa Inggris. Sekolah bahasa Inggris. Yang tadinya numpang di masjid, yang gratisan. Saya bisa bikin 27 cabang. Terus kita mempekerjakan lebih dari 12 mentor. Kita sebut dengan tutor. Dan kita punya lebih dari 3.500 alumni. Dari sesuatu yang numpang di masjid. Jadi berkahnya luar biasa. Luar biasa. Bagaimana caranya Mister membangun kerajaan bisnis itu? Artinya dari masjid, kemudian juga tidak mengenal banyak orang. Tidak pakai juga, modal. Iya, diri sendiri juga introvert dan segala macam. Bisa membangun kerajaan bisnis itu. Jadi intinya di situ trust atau kepercayaan yang paling utama sebenarnya. Karena kita itu selalu menjual bagaimana orang percaya sama kita, mempercayakan anak-anaknya disekolahkan ke kita. Itu yang paling kita jaga dari dulu. Pokoknya semua alumni kita itu betul-betul kita jaga kualitasnya, Ustaz. Jadi dari sekolah bahasa Inggris itu, dari kursus itu berubah menjadi sekolah bahasa Inggris. Dan akhirnya orang bilang, bagaimana kalau bikin cabang di daerah sini. Jadi kita buka cabang terus dalam waktu 4 tahun itu, 2006 sampai 2010 kita bikin cabang sekitar 27 cabang, Ustaz. Tapi ilmunya itu dari mana? Siapa yang mentori? Awalnya kan tidak serta-merta bisa nih gitu. Oke. Jadi usia 19 satu kesyukuran pada saat itu yang sempat tadi saya tidak ceritakan adalah kebetulan dapat beasiswa ke luar negeri. Jadi sempat dapat beasiswa ke 3 negara. Yaitu di Singapura, Inggris, Skotlandia. Itu pas saya tinggalkan orang tua. Saya apply beasiswa, lulus. Saya tidak sangka-sangka ternyata bisa lulus. Apply ke beasiswa itu, akhirnya dapat beasiswa. Tadi saya bilang Singapura, Inggris, Skotlandia. Bentuknya adalah sister school ya, dan juga global exchange ya, pertukaran. Nah di situ waktu di luar negeri saya punya insight, saya betul-betul mindset saya berubah. Bahwa ternyata yang namanya skill itu nomor 1, yang namanya ijazah atau formalitas itu adalah nomor kesekian. Terus kita harus punya mindset yang terbuka. Pulang dari luar negeri, maka skill yang saya kuasai adalah bahasa Inggris. Terasah gitu kan. Jadi saya mulai bikin kurikulum. Yang pertama kali saya bikin kurikulum. Buat sendiri? Bikin sendiri. Terus bikin namanya seperti apa, terus mentraining para mentor, akhirnya bisa bikin cabang.
Oh, jadi semuanya direkrut sendiri, Ikut sendiri, di training sendiri. sendiri. Masya Allah, luar biasa. Pakai standar sendiri. Masya Allah. Nah, gitu. Akhirnya dari masjid itu merambah kemana-mana. Orang kemana-mana, alhamdulillah. Berani sewa gedung gitu ya. Berada sewa gedung, serius. Masya Allah. Sewa gedung. Gitu. Jadi tingkat kepercayaan orang juga lebih besar ya. Banget, Karena betul, sudah ya. di gedung, bukan lagi di masjid dan segala macam. Iya betul. Iya. Di gedung terkadang juga kita ada dari rumah orang yang dia hibahkan atau diwakafkan. Pakai saja rumah saya misalnya sekitar 6 bulan Mister atau 1 tahun. Kita kerjasamakan saja, kalau ada penghasilan dari situ kursus silakan dibayar untuk sewa gitu. Bisa kayak gitu. Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Mister, Ya. biasanya introvert itu Ya. juga tidak seaktif ini bicaranya. Iya. Iya, kan orang Iya, pendiam, betul. tidak suka bergaul. Apakah Mr. Anhar ini termasuk tipe seperti itu kemudian mulai membuka diri dan baru diasah atau gimana tuh? Iya, Atau memang itu bawaan? Biasanya itu tadi 19 tahun itu yang merubah banyak mindset saya setelah balik dari luar negeri. Karena kalau saya bilang kalau di luar negeri dan kita introvert, mampus kita karena betul-betul yang namanya teknologi, informasi itu cepat sekali dan kita harus cepat beradaptasi. Sebulan di luar negeri saya mengalami yang namanya cross culture shock. Betul-betul shock dengan budaya, shock dengan makanan, shock dengan iklim, shock dengan toilet. Gitu ya. Shock dengan cuaca, shock dengan di sana kan ada AC. Iya. Yang ada adalah heater pengaturangan, shock dengan budaya kerja dan sebagainya. Betul-betul shock dan itu yang membuka mindset saya. Oh, saya harus betul-betul bertahan. Masya Allah. Dan tadinya saya yang introvertnya akhirnya mulai mengasah untuk public speaking, mulai mengasah bagaimana supaya bisa ramah dengan orang dan sebagainya. Masya Allah. Kebetulan waktu di luar negeri ada beberapa proyek yang saya kerjakan. Di antaranya itu yang pertama adalah saya kerja di panti-panti sosial. Artinya saya harus bergaul, bersosialisasi. Iya. Ikut dengan bahasanya mereka ya, dan sebagainya. Itu yang paling utama. Yang kedua adalah di sekolah anak-anak gelandangan. Nah, jadi terus pernah juga ngajar di tempat-tempat kayak autis dan sebagainya. Jadi itu mengasah saya skill secara psikologi juga. Cari Ustaz. pengalaman juga ya. Banget, Ustaz. Masya Allah. Dan Jadi betul-betul saya waktu ke sana sambil dapat beasiswa, sebenarnya saya lagi healing Oh, secara gitu ya? otomatis. Saya tadinya introvert, terus saya punya banyak trauma, fobia dan sebagainya, itu akhirnya perlahan-lahan dia sembuh. Iya, gitu. Masya Allah, luar biasa nih pengalamannya. Lalu bagaimana nasib? Sebelum kita bertanya nasib dari kerajaan bisnis yang dibangun awal itu, brandnya apa kemarin itu? English Training Center. Sampai sekarang masih ada? Masih ada. Tambah besar? Saya tidak bilang bertahan besar, tapi kita bilang sustain, dia bertahan. Iya, karena waktu dia sudah sampai di puncak, karena saya pernah janji sama orang tua. Saya bilang saya tidak bakalan kembali ke Sinjai dalam waktu itu, ke rumahnya orang tua kalau saya tidak berhasil. Terus orang tua bertanya, apa standar berhasilnya, nak? Iya. Kalau saya punya sampai sekitar 3.000 alumni, murid, baru saya kembali. Ya Dan Allah. itu kan sempat dapat di 3.500 di tahun 2010. Maka saya kembali, Ustaz. Dan saya serahkan semua manajemen sama 12 mentor-mentor saya. Tutor saya, dan saya bilang jalankan. Kan ini adalah sesuatu yang paradoks banget, Ustaz. Iya. Ketika kita berada di puncak kesuksesan, Iya. kok diserahkan sama orang lain? Betul. Kenapa tidak diambil dan dipertahankan? Iya. Saya punya analogi seperti ini. Ketika kita mendaki gunung, apa yang kita lakukan kalau kita sudah sampai di puncak, Ustaz? Menikmatinya, bersyukur. Setelah menikmati dan bersyukur, turun kembali. tidak ada jalan lain kecuali turun. Dan saya tidak mau turun. Saya termasuk orang yang tidak suka dengan penurunan kualitas. Oh gitu ya. Saya tidak mau turun. Maka ketika saya mencapai puncak karir saya sudah berhasil mencapai yang saya katakan sukses pada saat itu. Saya sudah sampaikan kepada orang tua saya. Maka tidak ada cara lain kecuali saya sampai puncaknya, saya serahkan kepada orang lain. Maka saya tidak pernah mencapai yang namanya penurunan. Masya Allah, luar biasa. Memang mindsetnya harus dari diri sendiri ya. Betul. Masya Allah. Saya suka challenge dan terutama yang men-challenge diri saya sendiri. Ketika saya sudah mencapai itu, maka tidak ada cara lain kecuali saya jadikan itu sebagai milestone untuk pindah lagi. Masya Allah. Iya. Dan itu ranahnya hanya di Sulbar aja. Di Sulbar waktu itu. Tidak ada ekspansi ke mana gitu. Oh ya, sempat kita bikin satu cabang di Sinjai dan ada satu cabang di Tangerang, sampai ke Jakarta kita bikin cabang Dengan konsep yang sama. dengan konsep yang sama.
Masya Allah, luar biasa. Jadi dia lebih ke cozy course place. Jadi dia lebih mengarah kepada tempat kursus yang bikin pesertanya betul-betul nyaman, seperti ngobrol di rumah dan ngobrol dengan teman sendiri. Terus banyak kita bikin konsep juga kayak English Club, English Day, dan English Camp. Nah itu paling sering kita bikin English Camp, di mana anak-anak 3 hari belajar bahasa Inggris sampai betul-betul bisa speaking gitu. Baik, semenarik itu inovasi Mr. Anhardi. Itu ilmunya dari mana? Rata-rata dari luar negeri dan otodidak juga, Ustaz. Iya, otodidak saya belajar. Ide-ide itu keluar begitu aja? Begitu aja karena itu saya bilang tadi, di luar negeri itu kreativitas nomor 1. Ya, jadi betul-betul yang namanya formalitas itu belakangan. Kita punya skill, kreativitas, inovasi itu yang lebih dihargai di luar negeri. Baik, banyak orang yang punya pengalaman besar, ilmu yang luar biasa di luar negeri termasuk, tapi begitu kembali karena lingkungan yang tidak mendukung akhirnya menyerah. Gimana tuh? Ya sama, waktu di awal-awal juga merintis begitu juga sebenarnya kejadiannya. Hampir menyerah. Hampir menyerah, putus asa, sempat bilang, makanya saya hentikan saja ini usaha. Cuma saya bilang, saya punya visi misi gimana harus bermanfaat. Karena saya sudah terlanjur tertrigger dengan kalimat ibu saya. Kalau kamu meninggal nanti kau jalan sendiri ke kuburan. Nggak mungkin, saya harus bermanfaat untuk orang banyak. Jadi itu yang selalu memotivasi saya sampai detik ini, bahkan hari ini. Kenapa kita mau bikin lembaga, kita bikin yayasan, kita bikin panti asuhan, kita bikin masjid, kita bikin pesantren, kita bikin geria hipnoterapi, klinik itu karena itu. Oh, Masya Allah, luar biasa. Jadi setelah kerajaan bisnis ini yang awal dibentuk ini, setelahnya Mr. Anhar buat apa lagi? Nah, karena itu adalah milestone, maka akhirnya setelah itu saya bilang, saya mau kembali ke Makassar. Saya coba mau menjadi dosen bahasa Inggris. Wah, ini sesuatu yang baru. Karena kenapa? Saya ingin membanggakan orang tua saya yang dulu menguliahkan saya waktu S1. Dia berharap anaknya juga ada yang bisa jadi pengajar, dosen lah dan sebagainya. Jadi saya kembali ke Makassar dan sempat jadi dosen bahasa Inggris di kampus LP3I dan dosen bahasa Indonesia di UNM. Masya Allah. Di 2 kampus pada waktu itu 2010 sampai 2015. Dan dunia dosen itu keren. Keren secara stigma di masyarakat bahwa dipanggil dosen itu luar biasa. Masya Allah. Pada saat itu. Tapi saya bilang itu adalah cuma sekedar batu loncatan saja karena ternyata setelah jadi dosen saya orangnya memang tipenya suka challenge, kemudian suka oportunis, melihat bahwa ketika saya ngajar di dunia kampus berarti terbatas itu saja dengan mahasiswa saya bilang saya mau dunia yang lebih luas lagi dan akhirnya saya memutuskan jadi trainer di 2015. Menjadi trainer, motivator, public speaker lah. Dan itu juga kan butuh mentor dan segala macam, butuh bimbingan segala macam. Itu belajarnya dari mana? Lagi-lagi otodidak, Ustaz. Otodidak. Tidak pernah ikut training, trainer apa? Tapi artinya dari trainer itu untuk mengangkat mentor, artinya waktu itu kebanyakan otodidaknya. Nanti belakangan baru kami punya mentor, misalnya di bidang bisnis kemudian di bidang agama Alhamdulillah kita punya Ustadz Luqmanul Hakim misalnya, Ustaz Adi Hidayat sering saya dengarkan ceramahnya dan sebagainya. Kalau di bidang bisnis itu misalnya Coach Fitra Jaya Saleh, itu penting bagi kita yang sekarang. Jadi tetap ada mentor di bidang bisnis, di bidang spiritual dan di bidang kehidupan. Tetapi lagi-lagi kalau bukan dari kita, kita sendiri jadi mentor untuk diri kita sendiri memang susah, susah digerakkan. Masya Allah. Dan memang sebanyak apapun ilmu yang kita dapat dari luar, kalau kita tidak ada minat untuk mengembangkan diri betul sekali. Jalan di tempat Betul. Masya Allah, luar biasa. Tahun berapa mulai menggeluti itu, kemudian bagaimana juga tanggapan orang-orang di sekitar, orang tua dan segala macam, karena Coach Anhar ini, Mr. Anhar ini sudah punya delegasikan ke orang, pindah ke sini dan segala macam, kemudian mengambil resiko lagi untuk yang baru dan segala macam. Itu gimana tuh? Iya, betul. Termasuk waktu saya keluar dari dosen tuh berat. Keluar lagi dari dosen? Karena tantangannya adalah keluarga. Oh, keluarga? Iya, kan saya sudah nikah waktu itu. Jadi waktu saya masih bangun kursus bahasa Inggris masih sendiri, masih single, masih bebas kemana-mana. Masih bisa bikin. Saya di usia 21 itu
bisa sewa tempat usaha itu 25 juta bisa. Terus, kalau saya bikin jadi tempat karantina bahasa Inggris bisa. Tapi ketika saya masuk ke dunia kampus dan jadi dosen, karena itu saya sudah nikah. Nah, waktu saya tinggalkan kampus, tantangan utama dari keluarga. Pertama, saya sebagai dosen yayasan, SK-nya SK yayasan, gajinya gaji tetap, tapi saya tinggalkan. Nah, tantangan adalah dari keluarga. Kenapa mau tinggalkan sesuatu yang pasti untuk sesuatu yang tidak pasti? Dunia training itu, dunia hipnoterapis kan tidak pasti. Tapi saya bilang, bismillah saja, insya Allah ada rezekinya di sana. Nah, jadi tantangan pertama di keluarga, bahkan istri pertama kali adalah orang yang meragukan saya di bidang training. Oh gitu ya? Serius. Tapi istri sendiri orang tipenya seperti apa? Tipe sefrekuensi dengan Mr. Anhar atau gimana tuh? Tidak. Beliau jauh orang sekali. Pleasure, saya orang pain. Tapi dia tahu karakter saya seperti apa. Dia tahu bahwa kalau saya di challenge, saya akan membuktikan. Jadi saya ingat sekali di tahun 2015 saya pernah pulang dari sebuah pelatihan dan bukannya dapat uang, saya justru minus. Karena saya harus membayar orang untuk hadir di pelatihan saya. Bayangkan waktu itu hanya untuk menghadirkan peserta di pelatihan kita. Untuk sebuah yang namanya branding. Pulang dalam keadaan minus, istri nggak punya pegangan, makanan seadanya, uang digunakan untuk pelatihan. Pulang tenteng jas. Saya ingat sekali kejadiannya waktu itu malam, menjelang Isya. Dia bilang, mana hasilnya? Wajar lah kalau istri itu logis banget. Saya tidak menyalahkan itu. Saya bilang, mohon maaf sayang, waktu ini kita lagi menanam, lagi tidak memanen, dan hari ini kita tidak plus tapi kita minus. Wah, apa kalimatnya? Dia bilang, makanya dari dulu berhenti saja di bidang training. Nggak bakalan mungkin kita itu akan dibayar mahal sama orang. Iya. Bayangkan itu kalimat dari seorang istri yang justru membakar saya. Saya bilang, insya Allah saya akan buktikan suatu hari nanti kita akan ngomong depan orang banyak, kita akan ngomong depan ribuan orang, dan kita akan dibayar mahal. Masya Allah. Kita kalau perlu dibayar aja per jam. Itu dari 2015 saat pertama kali merintis dunia training. Masya Allah. Iya. Dan memang betul omongan itu adalah doa ya. Masya Allah itu jadi doa. Orang pen kalau ditantang dia akan semakin ini Ustaz. Apalagi dalam keadaan yang terpuruk atau mungkin merasa dihina atau direndahkan, dilecehkan bagi orang lain, egonya. Jadi itu justru akan menyemangati kita untuk jadi lebih bersemangat untuk membuktikan bahwa kita bisa lebih baik. Masya Allah, luar biasa. Iya. Kenapa kemarin memilih jadi hipnoterapi? Sebenarnya panjang sekali cerita. Ini adalah sebelum saya menikah, sampai saya menikah 2 tahun, saya mengalami banyak kondisi kejiwaan yang berat. Kalau boleh jujur. Iya. Karena saya sudah banyak mengerjakan proyek-proyek saya pernah kerjakan proyek asing sampai 240 juta, dan waktu itu kebetulan ketua yayasan saya, dia mengkhianati saya. Uangnya dibawa kabur, Ustaz. Padahal ini adalah hibah. Dana hibah dari Jerman, dari UNDP waktu itu programnya, itu atas nama saya. Saya yang bikin proposalnya dalam bahasa Inggris, saya yang tanda tangan, saya yang cairkan di bank, tapi dibawa lari sama ketua saya. Saya tidak usah sebutkan siapa namanya. Dan sejak saat itu saya depresi. Takut setiap kali ada orang yang ketuk-ketuk pintu, saya bilang itu adalah polisi yang akan memenjarakan saya. Sampai sedepresinya saya kembali menutup diri, introvert pada saat itu, dan takut bergaul. Lampu kamar saya tidak nyala selama 3 tahun. Ya Allah. Gelap aja. Sebelum menikah ini? Itu sebelum menikah. Ibu saya tahu saya dalam keadaan sakit, saya dijemput paksa dari daerah, saya dijemput untuk menenangkan diri ke Makassar. Dia tahu saya dalam kondisi depresi seperti itu. Saya merasa terguncang dan saya sempat mengalami amnesia. Ini kisahnya nyata dan banyak saksi hidup pada saat itu. Di mana teman-teman sekolah saya, kalau saya ketemu teman-teman alumni, saya tidak kenal. Saya lupa namanya mereka. Ya Allah. Sampai segitunya. Sampai segitu ya. Nama tante, nama om, nama sepupu, nama beberapa jalan di Makassar saya lupa karena depresi. Karena saya mengalami amnesia pada saat itu. Nah, saya terbangun di waktu asar waktu itu, tiba-tiba terbangun begitu saja. Saya bilang, wah, usia saya 21 tahun, dan kalau saya depresi, saya pikun dini seperti sekarang, bagaimana masa depan saya? Saya harus berubah. Maka saya gunakan berbagai cara untuk bisa sembuh. Tapi saya butuh waktu panjang. Sampai saya sudah menikah masih mengalami depresi, trauma, fobia. Ada sekitar 12 jenis gangguan kejiwaan yang saya pernah alami, termasuk ada namanya obsessive compulsive disorder.
tidak pernah merasa sempurna terhadap apapun yang kita kerjakan. Wudu sampai pernah Berulang-ulang. mengalami berulang-ulang. Ya. Sampai setengah jam sampai 1 jam hanya untuk wudu saja. Terus misalnya mandi itu sampai berulang-ulang. Mungkin dalam agama ada istilah kayak gitu ya. Terus itu pagar saja bisa dicek sampai 7 kali. Saking tidak yakinnya sudah terkunci apa tidak. Selalu was-was ya. Selalu was-was dan menderita. Saya mengalami yang namanya anxiety, kecemasan berlebihan, dan itu butuh waktu lama sampai saya 2 tahun setelah menikah baru bisa sembuh. Nah, di tahun 2015 saya baru sadar ternyata metode yang saya gunakan untuk sembuh bertahun-tahun itu ternyata adalah metode hipnosis. Fokus intinya adalah gimana caranya mengalihkan fokus dan diarahkan untuk pengembangan diri, memusatkan pikiran, menyembuhkan diri dari dalam dan sebagainya. Terutama kondisi mental dan perasaan. Nah, itu. Waktu itu tidak dibantu psikiater. Tidak dibantu sama sekali. Jadi mengobati diri sendiri. Mengobati diri sendiri. Saya butuh waktu sekitar 7-8 tahun untuk sembuh, Ustaz. Dan sangat-sangat menderita. Sholat, saya jujur aja nanti banyak saksi hidup kok. Saya pernah mimpin sholat lama sekali. Takbir aja bisa sejam. Istri saya paling menderita. Bisa di rakaat keempat saya ulangi kembali, Ustaz. Karena tidak yakinnya dengan tadi ini sudah rakaat ketiga atau keempat ya. Ini tadi sudah apakah? Ini tadi wudunya sudah benarkah? Diulang lagi sholat. Ya Allah. Iya, menderita banget dan butuh bertahun-tahun untuk bisa sembuh. Gitu. Akhirnya itu dijadikan setelah sembuh, ternyata adalah metode hipnosis yang saya gunakan. Nah, begitu saya tahu saya belajar kembali tentang hipnosis, saya mengeluarkan budget yang besar, belajar hipnosis sampai ke Jakarta, ambil sertifikasinya. Saya bilang ilmu ini bermanfaat, ini harus diajarkan sama orang. Nah, Masya Allah, luar biasa. Gitu. Dan memang kalau teori itu kalau kita memang merasakan sendiri lebih mudah mengaplikasikan ke orang ya. Pernah menjadi korban lebih gampang ketika kita tahu betul. Makanya sekarang alhamdulillah lebih peka. Kalau ketemu sama orang dari lihat gara-gara itu saja kita sudah tahu ini kayaknya ada traumanya, ini ada fobianya. Padahal tidak semua itu didapat dari bangku pendidikan ya. Bukan dari pendidikan, dari buku yang dibaca. Kan pernah dirasakan pengalaman ya, Masya Allah. Luar biasa ini pengalamannya dari Mr. Anhar, luar biasa. Gini Mister, ini mungkin sedikit ilmunya. Semisal ada orang yang mengalami trauma yang sama atau mungkin mengalami depresi akut dan segala macam, sedikit ilmu dari Mr. Anhar untuk keluar dari persoalan itu kan. Tadi sempat disentil nih awal mula jadi hipnoterapi itu dari situ. Betul. Tapi belum nyentil nih poin-poinnya. Lepas dari depresi itu apa aja yang perlu dilakukan oleh seseorang yang kena depresi? Dari pengalaman ternyata ada 3 yang harus diperbaiki, Ustaz. Yang pertama namanya mindset. Mindset itu artinya pola pikir. Ya, jadi ternyata dengan merubah pola pikir kita bisa merubah aktivitas kita, merubah sensasi, respon dan sebagainya, stimulus yang masuk kita bisa perbaiki ketika kita berpikir tentang pola pikir. Karena ada sebuah kaidah di hipnoterapi menyatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini itu sifatnya adalah netral. Tinggal kita memilih respon apa ketika hal itu terjadi. Apa kita mau mengarahkan ke positif atau negatif. Itu mindset. Nah, yang kedua adalah larinya ke heart set. Nah, jadi bukan cuma pola pikir, tapi ada juga namanya pola rasa. Setelah kita berpikir, kita harus bisa mengelola yang namanya rasa kita sendiri. Dendam, benci, marah, kecewa, sakit hati itu kan sebenarnya bisa dikelola. Kayak misalnya tadi kata-kata dari istri saya yang harusnya negatif, tapi justru saya jadikan itu sebagai motivasi untuk membuktikan bahwa saya bisa. Nah, itu namanya heart set. Penghubung antara mindset sama heart set, disitulah kolbu, disitulah nuraninya kita. Jadi kita bisa dikatakan penuntun yang tidak pernah bohong, nggak pernah salah, itu adalah kolbu kita, nurani kita. Gitu. Oh begitu ya. Jadi mindset, heart set, dan kolbu. Masya Allah, luar biasa. Dan itu memang dialami langsung oleh Mr. Anhar. Iya betul. Terasa betul waktu itu. Sebelum menikah sampai pasca menikah itu betul-betul perjuangannya berat. Sebenarnya bukan di perjuangan ekonomis Ustaz, tapi perjuangannya adalah bagaimana menyembuhkan saya pribadi dulu, baru bisa membina rumah tangga yang normal, netral bagi orang pada umumnya. Iya. Gitu. Karena cukup lama juga 8 tahun lepas dari itu. Ya, luar biasa perjuangannya, karena kayak trauma, fobia itu misalnya ya, fobia dengan ketinggian, ruang sempit, tempat yang gelap, kemudian fobia dengan keramaian, suara berisik dan sebagainya, terus fobia dengan darah, binatang melata,
binatang-binatang besar, terus segala jenis kecemasan ketika berada di depan orang banyak, panic attack, tiba-tiba panik, tiba-tiba langsung shock, tiba-tiba susah mengontrol nafas dan sebagainya, itu sering sekali. Tapi semua lepas sekarang. Tinggal satu, Ustaz. Jadi dari 12 itu tinggal satu yang yaitu klaustrofobia, fobia dengan ruang sempit. Gitu tinggal ya? itu aja yang belum sembuh, tapi alhamdulillah lumayan lah ya. Dari 12 ini sembuh 11 kan. Mungkin Tuhan bilang jangan dikasih semua masa terlalu perfect ya. Jadi disisakan satu sampai sekarang, yaitu klaustrofobia. Itu kalau di ruang yang sempit tiba-tiba saya langsung jadi panik. Oh gitu ya. Oh, Masya Allah. Oke, jadi hipnoterapi ini berapa lama atau masih sampai sekarang digeluti? Sampai sekarang saya geluti sejak tahun 2015. Saya bilang ilmu ini bermanfaat dan harusnya diajarkan sama orang banyak. Maka saya ingat sekali pertama kali yang saya terapi adalah istri saya sendiri. Istri saya sendiri waktu menikah ternyata punya trauma juga. Oh gitu ya? Iya, punya trauma, dan saya bantu untuk keluar dari trauma selama sekitar 2 tahun sembuh. Terus anak saya misalnya kayak gimana hentikan dia ngedot, hentikan dia supaya nggak diayun lagi, gitu, perlu juga. Terus orang tua saya mungkin fobia sama binatang melata, saya bantu sembuh, alhamdulillah. Jadi saya bilang setelah di keluarga saya sendiri berhasil saya terapkan, akhirnya saya bilang ajarkan sama orang lain. Ini banyak sekali yang bisa kita bantu. Jadi sekedar informasi teman-teman, hipnosis itu ilmiah, alamiah sama Islamiah. Ilmiahnya karena dia berbasis sains, ya, terbukti, pengalaman empiris, dan itu sudah berlaku beratus-ratus tahun bahkan. Terus dia adalah alamiah karena kita semua dalam setiap hari itu sebenarnya mengalami fenomena hipnosis. Kapanpun kita merasa fokus, ya, itu namanya kondisi hipnosis. Ya. Terus yang kemudian dia Islamiah karena kenapa? Ternyata dalam Islam kaidah-kaidah hipnosis banyak sekali, Ustaz. Bahkan misalnya sebagai contoh misalnya satu ya, ada kejadian ketika sahabat misalnya terkena panah, terus dibilang Rasulullah izinkan saya sholat 2 rakaat, dan ketika saya sementara sholat cabutlah panah saya. Itu karena hipnosis. Karena dia fokus sekali, dia fokus kepada sholatnya. Ketika panah-panahnya dicabut nggak terasa. Terus misalnya ada kisah yang lain, misalnya ketika ada seorang sahabat Rasulullah didatangi, terus dia bilang saya lagi demam ini, Rasul. Dan andainya penyakit ini dialami sama seseorang, dia pasti akan mengiringnya ke kuburan. Maka Rasulullah mengatakan, ya udah, kalau kamu mengatakan seperti itu, maka kamu akan mendapatkannya. Itu hipnosis juga. Jadi banyak sekali kaidah-kaidah itu terjadi di sekitar kita. Oh, kita baru sadar, oh ternyata ini fenomena alamiah ya. Ini Islami dan bisa dijelaskan. Masya Allah. Padahal sebagian orang memandang negatif hipnosis ya. Yang dianggap negatif sebenarnya istilahnya doang. Istilahnya. Ketika ada katanya ditepuk tiba-tiba langsung tidur, dia kan ditelepon tiba-tiba transfer, ditipa seperokok tiba-tiba dia ngikut, itu bukan hipnosis sebenarnya. Gendam. Gendam ATM. Oh, gendam. Iya, bukan gendam ya. Gendam ATM artinya apa? Memang ada ritual-ritual mungkin walau alam. Tapi itu nyata, fakta. Itu ada. Gendam ada. Tapi kalau hipno yang kami pelajari dan geluti selama 8 tahun ini susah dan memang tidak bisa digunakan untuk mengarahkan orang ke sesuatu yang negatif, karena kami pernah coba tidak bisa, tidak pernah berhasil. Siapa tahu ada teman-teman yang lebih daripada kami, lebih dari 8 tahun mungkin pernah menerapkan, silahkan. Tapi sampai detik ini kami tidak bisa gunakan untuk itu, karena ada salah sebuah kaidah dalam hipnosis itu adalah dia 3 harus terpenuhi. Harus fokus, harus sadar, dan harus mau. Salah satunya aja nggak bisa. Ada orang berterapi berhenti merokok. Ketika dia bilang saya datang ke sini karena disuruh sama istri, maka pada saat itu tidak bisa diterapi. Tapi kalau dia bilang karena kemauan sendiri, bisa. Ada kami pernah terapi orang 25 tahun dia merokok jenisnya Marlboro, 2 bungkus per hari. Selama 25 tahun dia merokok, diterapi 7 menit selesai. Karena memang kemauannya. Gitu. Dari daerah Bone. Keluhan orang ini beda-beda. Konsep terapisnya sama atau gimana? Kalau konsepnya adalah hipnosis itu adalah tanpa alat, tanpa obat. Itu dulu yang perlu kita ketahui. Lantas lewat mandong, lewat komunikasi persuasif. Nah, ini yang beda dari komunikasi hipnosis, itu punya langkah-langkah, step-step, metode. Contoh misalnya Ustadz punya teman yang merokok, Ustadz nasihati, kira-kira dia berhenti merokok? Nggak serta-merta. Biar kita kasih keluar ayat, hadis. Tapi dalam kondisi hipnosis, kita memberikan sugesti kepada dia. Ketika dia rokok, dia bisa muntah-muntah. Kalau sugestinya dia terima.
Seperti itu. Jadi itu ada langkah-langkahnya dan itu memang dipelajari, Ustaz. Jadi berdasarkan based on keilmuan kejiwaan lah kita pelajari bagaimana baca karakternya lah, gimana memasukkan sugestinya, itu ada langkah-langkah atau tahapan-tahapannya. Kita pun bekerja itu tidak serta-merta ada klien langsung kita tangani. Pasti kita gali dulu, ada namanya intake interview. Jadi kita kerja itu berdasarkan prinsipnya adalah betul-betul harus ilmiah, Ustaz. Nggak langsung serta-merta tangani kasus selesai, enggak. Masya Allah. Ya, bahkan terkadang lebih ribet, bahkan interviewnya itu lebih panjang daripada penanganannya sendiri. Gitu. Dan selama ini sudah banyak yang ditangani? Alhamdulillah sudah ribuan. Masya Allah. Ada juga penyakit yang sudah mendahun? Ada banyak. Tadi misalnya kayak kecanduan atau misalnya kayak mohon maaf kayak LGBT, lesbian, gay dan sebagainya, itu kan bisa sembuh juga. Kejiwaan, iya. Terus tadi trauma dan fobia, depresi, frustasi, kemudian kecanduan rokok, alkohol, narkoba, game dan sebagainya. Isap-isap lem. Terus insomnia. Ya kan? Kecemasan berlebihan. Penyakit-penyakit yang mahal semua ya. Yang mahal untuk pengobatannya. Iya, rata-rata hubungannya adalah di sini, di mindset atau di mindset. Iya. Larinya dia ke perasaan, pemikiran, kebiasaan, perilaku, persepsi dan sensasi. Masya Allah. Dan itu sejalan dengan yang disebutkan sama Asosiasi Psikologi di Amerika. Jadi salah satu patokan kita untuk definisi hipnosis itu adalah Asosiasi Psikologi Amerika. Mereka mengatakan bahwa hipnosis itu adalah kondisi di mana seseorang itu dituntun, bukan dituntut, Ustaz. Dituntun untuk memasuki kondisi di mana dia merubah sensasi, persepsi, perilaku, pikiran dan perasaan. Itu adalah ilmiah dari Asosiasi Psikologi di Amerika. Jadi kalau kita bilang asosiasi pasti besar. Iya, betul. Psikologi adalah ilmu pasti. Ilmu yang ilmiah. Amerika negara besar. Tapi mereka mendefinisikan hipnosis seperti itu. Jadi memang bahkan sebuah jurnal dikatakan bahwa hipnosis itu punya kemampuan 6 kali lebih membantu pasien 97% untuk mengobati masalah-masalah kejiwaan ketimbang pendekatan kejiwaan yang lain. Ini jurnalnya jurnal ilmiah di luar negeri. Iya. Gitu. Hampir 11-12 kerjanya psikiater ya? Ya, psikiater, beda. psikolog adalah saudara tapi apa namanya? Bisa dikatakan serupa tapi tidak sama. Serupa tapi tidak sama. Ya, mereka mirip-mirip lah. Mungkin sepupuan lah ya. Psikolog, psikiater, hipnosis atau hipnoterapi itu sepupuan lah. Kalau psikolog itu membaca kejiwaannya orang. Oh, kalau orangnya ini pakai baju warna ini, dia suka warna ini, misalnya dia suka seperti ini karakternya. Oh, begini mungkin ciri-ciri psikologinya, ciri-ciri kejiwaannya. Kalau psikiater mengobati biasanya dengan pendekatan medis, yaitu obat-obatan. Paling sering adalah misalnya obat penenang, obat pereda rasa sakit dan sebagainya. Itu psikiater. Karena memang dia larinya ke kedokteran. Tapi kalau hipnosis hipnoterapi larinya adalah ke penyembuhan memang, pengobatan. Iya. Gitu. Iya. Orang-orang yang ikut pelatihan hipnoterapi yang Mister adakan itu orang-orang yang dipersiapkan untuk menjadi terapis atau orang-orang yang pengen sembuh? Dua-duanya. Jadi bisa dikatakan 50-50. Ada orang yang mungkin punya kendala kejiwaan, ketimbang dia diterapi berkali-kali, mending dia belajar saja ilmunya. Ada juga yang memang mau mengajarkan untuk orang lain, minimal dia bilang untuk keluarga sendiri dulu, Mister. Anak saya itu kecanduan game, anak saya itu introvert, anak saya itu masih suka nggak pede gitu. Misalnya ada ibu saya yang sementara trauma dengan darah, ada mungkin keluarga saya yang KDRT. Itu sering. Jadi 50% Ustaz. Ada yang mau menyumbangkan diri sendiri, ada yang digunakan untuk orang lain. Gitu. Dan rata-rata semua berhasil. Alhamdulillah. Ada yang pernah gagal? Saya tidak bilang pernah gagal, tapi tingkat kesuksesannya belum 100%. Karena tidak ada satupun ilmu kejiwaan itu yang bisa memastikan pasien itu sukses 100%. Ya gitu ceritanya. Sama dengan kalau kita anggap misalnya ada keluarganya Ustadz ya. Iya. Pergi ke Singapura untuk berobat. Bayar 150 juta. Pasti sembuh apa tidak?
belum tentu Belum juga. tentu juga. Dokter saja yang bayar 150 juta untuk sembuh, Iya. belum tentu sembuh. Jadi yang namanya kesembuhan tetap dari Allah, tapi kita menggunakan ikhtiar yang terbaik. Gitu, Ustaz. Tapi semangat si pasien untuk sembuh juga mempengaruhi ya? Sangat mempengaruhi. Betul, sangat-sangat mempengaruhi. Bahkan saya pernah punya klien jauh-jauh dari Sorowako. Seorang ibu usia 21 tahun. Ya. Lumpuh tangan dua-duanya, lumpuh kaki dua-duanya, yang bisa bergerak cuma leher. Dia dibawa terbang dari Sorowako sama keluarganya hanya untuk ketemu sama saya di Hotel Gamara. Saya tanya apa kendalanya? Lumpuh selama beberapa tahun itu karena, mohon maaf, sesar. Sesar tiga-tiganya sesar semua. Anak pertama aman, anak kedua aman, anak ketiga ternyata waktu sesar mungkin ada salah satu kena sarafnya, nauzubillah, walau alam ini karena masalah apa. Mungkin ada masalah di situ, akhirnya bikin dia lumpuh. Nah, ini kan berat. Berat dari kondisi kejiwaannya dia, berat dari segi kondisi fisiknya dia, berat banget. Betul. Usia 21 tahun, Ustaz. Dia punya anak 3 orang, punya suami, tapi gimana rasanya kalau 21 tahun dan tidak bisa melayani keluarga? Betul. Tidak bisa merawat anak, tidak bisa melayani suami. Berat apa tidak, Ustaz? Berat. Mau tahu yang lebih berat? Suaminya minta poligami. Dan dia bawa surat. Suaminya ini bawa surat. Waktu saya ketemu, suaminya bawa surat untuk ditandatangani persetujuan untuk poligami. Jadi tambah berat ujiannya tambah berat. Depresinya akut. Tapi dia bilang, saya mau sekali untuk sembuh. Karena kenapa? Minimal saya menjadi wanita yang normal untuk anak saya dan suami saya. Jadi saya gunakan motivasi itu untuk membuat beliau sembuh. Saya terapi sekitar 45 menit kalau tidak salah di Hotel Gamara waktu itu. Dan alhamdulillah setelah itu dia jalan tanpa menggunakan kursi roda. Ada videonya di YouTube Anhar Foundation. Nanti teman-teman bisa lihat. Lumpuh bisa jalan itu ada di YouTube Anhar Foundation sebagai sebuah pembuktian bahwa ternyata keinginan terbesar kita untuk berubah itu sangat-sangat berpengaruh, Ustaz. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Semua itu pasti atas izinnya Allah. Tetapi ingat kembali lagi kepada niat kita besar. Masya Allah. Jadi buat teman-teman mungkin yang penasaran boleh main ke channel beliau Anhar Foundation. Anhar Foundation di Instagram, TikTok sama YouTube, Ustaz. Masya Allah, luar biasa. Iya. Ini kalau saya lihat dari profilnya banyak sekali yang digeluti nih. Dikupas dalam 1 jam ini kurang juga. Ini baru hipnoterapis, kita sudah mau habis waktu. Iya. Oke. Salah satu hipnoterapis ini juga masuk dalam salah satu usaha di Anhar Foundation. Betul. Oke, mungkin Mister cerita dulu Anhar Foundation ini apa aja, gimana aja tuh? Jadi sebenarnya dia adalah awalnya tadi kan bentukan dari English Training Center ETC. Terus kita berpikir bahwa ini kan cuma bergerak di bidang bahasa Inggris. Jadi sedangkan pada saat itu kita mulai berpikir sudah ada hipno, ada terapi, ada NLP, ada bahasa Inggris, ada public speaking, ada 5 bidang yang kita geluti saat itu. Akhirnya kita bikinlah sebuah nama usaha gitu kan. Terus bingung apa namanya ya. Nah, kita sambil berpikir-pikir apa bagus namanya. Nah, saya pernah kepikiran bahwa saya pernah mimpi di suatu siang waktu itu, nggak tahu apa namanya nih, Ustaz, dalam agama. Saya mimpi dan merasa waktu itu saya sudah meninggal. Dan kepala saya terpenggal. Waktu itu mimpi iya betul-betul terasa. Saya lihat roh saya melihat kepala saya terpenggal pada saat itu. Saya bilang apa kira-kira maknanya ini? Tiba-tiba saya langsung terbangun, langsung sesak napas. Jadi saya bilang sama ibu kos saya waktu itu, karena saya masih kos-kosan, saya bilang apa kira-kira artinya itu? Dia bilang mungkin Tuhan mau kau itu hidup kembali supaya hidup lebih berarti. Bilang kalau begitu saya bersyukur dengan amanah hidup yang berharga ini. Nah, amanah hidup berharga itu saya jadikan nama yayasan, Ustaz. Oh gitu. Amanah hidup berharga. Tapi kan kepanjangan. Yayasan Amanah Hidup Berharga kepanjangan. Kepanjangan. Singkatannya gimana kalau singkatannya Anhar saja? Jadi itu sebenarnya Anhar Foundation adalah kepanjangan dari Yayasan Amanah Hidup Berharga. Singkat Anhar. Foundation adalah terjemahan dari yayasan dalam bahasa Inggris. Padahal orang lihatnya ini nama besarnya, ini yang dipakai ini kayaknya. Padahal itu adalah singkatan sebenarnya. Oh gitu ya, Masya Allah. Cukup kreatif juga, Masya Allah. Orang sampai tidak mengira ke arah situ, kepikiran ke arah situ. Akhirnya termotivasi juga waktu itu juga pernah ada namanya Habibie Center. Beliau adalah seorang panutan saya juga, almarhum. Pernah ketemu waktu di Jakarta, Pak Presiden Habibie pada saat itu, dan beliau berpesan bahwa jadilah orang yang ketika wafat
tetap dikenang namanya. Maka saya bilang, oke lah, kalau gitu saya balik nanti ke Makassar, saya kasih nama yayasan saya Anhar Foundation. Terus dulu ada namanya Meridiana Learning Center dan sebagainya, itu kan menggunakan nama orang. Iya. Jadi saya bilang, tidak ada salahnya mungkin kita melekatkan nama orang ke nama yayasan, tapi nanti seiring perkembangan waktu, Anhar Foundation bukan Mr. Anhar. Karena banyak trainer, ya kan, banyak divisi dan sebagainya. Baik, di Anhar Foundation ini juga salah satunya juga mungkin melahirkan trainer-trainer juga ya? Alhamdulillah melahirkan trainer juga. Sekarang sudah puluhan juga. Puluhan ya? Alhamdulillah. Dan itu mereka sudah action di mana-mana? Action di mana-mana. Sudah jam terbangnya sudah ke mana-mana lah. Nasional lah. Oh, Masya Allah. Luar biasa. Internasional ada juga, karena di tahun ini kita kerjasama sampai ke Singapura, kita sampai ke Malaysia, kita bawa trainer juga ke sana, gitu. Alhamdulillah. Apa aja yang dinaungi oleh Anhar Foundation ini? Sekolah tadi? Banyak, Ustadz. Jadi ada sekitar 9 unit usaha sebenarnya. Jadi kami punya Akademi Hipnosis dan NLP namanya INHA. Di Makassar itu? Ya, International NLP and Hypno Academy. Itu di Makassar. Terus kami punya akademi di bidang digital marketing, namanya IDEMI. Indonesia Digital Marketing Academy. Karena saya lihat digital marketing itu perkembangannya besar sekali sekarang. Bahkan itu dia adalah anak baru. Adalah unit usaha kami yang paling baru, tapi penghasilannya paling banyak. Masya Allah. Karena semuanya digital. Terus kami punya klinik hipnoterapi, namanya Gria Hipno Anhar Foundation. Sekarang sudah ada 6 cabang. Di Makassar, Polman, Majene, Endrekang, Mamuju, Sidrap. Terus tadi English Training Center, masuk di situ. Terus kami juga punya kafe Lestari namanya, alhamdulillah, dijalankan sama manajemen. Terus punya usaha yang bergerak juga di bidang migas, jual beli ini kan, minyak bumi dan ini. Kemudian ada juga yang namanya Mirna Galeri. Nah, ini rumah pengantinnya istri saya. Ini saya juga yang coaching, saya bantu untuk mengembangkan usaha itu. Banyak sih, ada beberapa unit usaha yang kita kembangkan awalnya dari Anhar Foundation, kita bisa bikin beberapa unit di bawahnya. Dan masing-masing punya penanggung jawab. Masing-masing punya penanggung jawab. Ada lagi namanya beasiswayal. Saya punya kampus namanya Youth as Leader Academy. Itu adalah memberi kesempatan kepada seluruh peserta didik seluruh Indonesia untuk kita belajar online selama setahun. Dan setelah kita belajar online selama setahun di bidang leadership, education dan entrepreneur, nah nanti kita selebrasinya kita ke luar negeri. Nah di tahun ini selebrasinya adalah Singapura dan Malaysia. Tahun depan insya Allah ke Jepang. Tahun 2025 insya Allah ke Korea Selatan. 2026 rencananya ke Australia insya Allah. Masya Allah. Luar biasa nih ya, banyak sekali. Dan itu dikontrol semuanya. Alhamdulillah dikontrol semuanya. Masing-masing ada penanggung jawabnya. Ada penanggung jawabnya. Dan sudah autopilot semua. Ada yang autopilot, ada yang saya sendiri harus turun tangan masih karena damping, tanggung jawabnya besar. Ada 8 divisi semuanya. Alhamdulillah. Dan sudah banyak karyawannya juga. Alhamdulillah mempekerjakan. Ada yang bahkan terkadang saya tidak pernah ketemu sama karyawan karena dia kerjanya remote di luar kota. Masya Allah, luar biasa. Dan saya juga lihat di profilnya Mr. Anhar ini adalah pelatih bisnis. Alhamdulillah. Itu memang yang sedang di branding atau? Betul. Karena saya lihat bahwa ini ada nanti koneknya dengan hipnoterapi, Ustaz. Oh gitu ya. Kalau saya terapi orang hipnoterapi, kliennya satu persatu datang. Gitu. Saya kepikiran gimana kalau kita harus lebih masif ya. Oh, kita coba tembak perusahaan. Bukannya perusahaan itu banyak orangnya. Dan bukannya yang rata-rata yang bermasalah di perusahaan adalah SDM-nya. Betul apa tidak? Iya, betul. Karena yang menggerakkan itu adalah SDM kan. Apakah yang namanya demotivasi, mereka kurang motivasi, kurang bersemangat, mengkhianat, korupsi di situ, malas-malasan bekerja, nggak punya target. Kompleks memang perusahaan memang. Nah, makanya saya bilang gimana kalau konsep hipnoterapi ini di-combine dengan bisnis coaching. Maka kepikiranlah sejak beberapa tahun yang lalu saya bilang, ya udah, kita bismillah kita belajar bisnis, kita bantu benahi perusahaan, tapi dari segi mindset karyawannya. Nah, itu sudah berjalan sudah berapa tahun sih, dari 2018 sampai sekarang. Bisnis coaching kami laksanakan dan sekarang sudah ada sekitar 41 perusahaan yang kita coaching. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan rata-rata terbantu juga ya? Alhamdulillah terbantu karena kenapa? SDM-nya kita bisa kembangkan, apalagi dari segi manajemennya, penjualannya, pemasarannya, brandingnya termasuk. Alhamdulillah.
Masya Allah. Iya. Jadi buat pemirsa mungkin barangkali yang punya perusahaan dan mungkin lagi bermasalah juga perusahaan. Iya. Yang namanya perusahaan, yang namanya usaha pasti ada aja hal rintangannya. Selama ini yang paling besar yang ditangani oleh Anhar Foundation. Iya. Apa itu? Perusahaan. Ada perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan. Itu membernya sekitar 17.000 dan kami butuh waktu sekitar 2 tahun untuk melakukan proses coaching online maupun offline. Itu luar biasa. Kami dapat banyak pengalaman di situ dan bagi kami melihat dari sistem bisnisnya karena sistem bisnis itu kan mereka sendiri. Tapi kami melihat bahwa ternyata memang dengan memperbaiki mindset dan mental dari para pelakunya itu insya Allah bisa meningkatkan penjualan. Masya Allah. Rata-rata orang yang menemukan Anhar Foundation kemudian dijadikan sebagai coaching mereka untuk memperbaiki usaha mereka, perusahaan mereka. Itu gara-gara apa? Rekomendasi ya? 85% rekomendasi. Oh gitu ya? Iya. Jadi mereka lihatnya kalau dari sosmed itu mungkin sekitar 10 sampai 15%, tapi rekomendasi yang paling besar. Mereka sukses, perusahaannya berhasil dibangun, SDM-nya ditingkatkan, rekomendasikan lagi kepada perusahaan lain. Sering sekali seperti itu. Iya, karena biasanya para pengusaha juga berteman itu ya. Saling kenal ya. Betul, Pak. Betul, Ustaz. Iya. Ada perusahaan yang nyaris collab yang pernah dapat seperti itu juga. Nyaris collab, penjualannya sangat-sangat menurun dan kita bantu coaching setahun. Alhamdulillah dia sudah bisa berkembang dan punya banyak member di mana-mana. Masya Allah, luar biasa. Oke, ini saya speechless karena saya lihatnya di profilnya segini, ternyata Anhar Foundation ini cukup raksasa juga ya, unit usahanya dan bahkan juga sudah digunakan oleh banyak orang jasanya, luar biasa. Kedepannya sudah ada planning apa, Coach, Mister? Jadi kedepannya adalah sebenarnya kami lebih punya namanya blueprint dari Anhar Foundation itu sendiri, bagaimana kita mengoptimalkan dulu ini 8 divisi. Tapi di 2045 kami sudah bikin divisi misinya itu bagaimana kita Indonesia sehat secara mental dan ekonomi, Ustaz. Mental dulu, karena bilang perbaiki ekonomi dulu. Kalau kami enggak, perbaiki mindsetnya dulu. Mentalnya dulu yang diperbaiki. Kalau mental bagus, kita pegang uang, pegang kekuasaan, aman. Tapi kalau mental enggak diperbaiki, biar kayak gimana pun, stres. Gimana? Betul. Bukannya banyak orang-orang kaya, orang-orang yang luar biasa itu mentalnya bermasalah. Depresi, stres, perselingkuhan lah ya, kayak lagi hype sekarang kan sebagainya. Jadi diperbaiki dulu mentalnya baru kita sehat secara ekonomi. Jadi memang kami punya visi misi 2045 itu seperti itu. Masya Allah. Nah, jadi dari sekarang kita punya milestone-nya, kita punya gambarannya seperti apa, dan ya semoga adalah lebih banyak bermanfaat untuk banyak orang. Masya Allah. Oke, terakhir Mister. Iya. Pesan-pesan apa? Pesan-pesan positif apa yang mungkin bisa diambil di sebagai closing statement podcast kita di hari ini? Siap. Satu kata. Persisten. Nah, ini saya belajar dari guru saya. Jadi persisten itu adalah di atasnya lagi yang namanya kegigihan, di atasnya lagi yang namanya keuletan, di atasnya lagi yang namanya passion. Persisten itu bisa dikatakan adalah tekad baja. Jadi kalau apapun yang kita kerjakan, kita harus punya tekad baja meskipun tidak kelihatan hasilnya sekarang. Kalau pebisnis itu begitu mindsetnya. Kalau pedagang kerja sekarang hasilnya sekarang, tapi kalau pebisnis kerja sekarang hasilnya nanti asal besar, betul. asal raksasa gitu. Maka apapun yang kita lakukan, Anda jadi mahasiswa kah, Anda jadi karyawan kah, Anda jadi seorang business owner kah, Anda jadi seorang mentor kah, apapun kerjaan kita harus persisten dengan apapun itu, karena itu juga yang membuat Rasulullah Muhammad SAW, ya, salawat atas beliau, yang membuat itu beliau sangat-sangat persisten di bidang agama, persisten di bidang kepemimpinan, persisten di bidang politik, ekonomi, budaya. Akhirnya Islam pernah menjadi agama yang menguasai 2/3 dunia. Itu luar biasa kekuatan dari persisten, dan itu semoga teman-teman juga bisa terapkan dalam apapun usahanya. Amin. Saya juga butuh. Habis podcast ini saya masih mau ngobrol banyak dengan Mr. Anhar ini, luar biasa, Masya Allah. Mudah-mudahan kehadiran beliau di podcast saya bisa menginspirasi kita semua. Dan nanti saya cantumkan di bio ya. Siap. Orang yang butuh, teman-teman yang butuh kontak beliau dan segala macam tuh, atau juga bisa main ke channel beliau di Anhar Foundation di YouTube, Instagram,
Facebook dan segala macam. Beliau ada di mana-mana di sosial media. Syukron Mister sudah hadir di podcast saya. Masya Allah, luar biasa ini, sebuah kebanggaan buat saya bisa mendatangkan Mister Anhar. Siap. Baik, kita akhir podcast kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.